Oke, baik. Kita akan mencobakan bagaimana sebuah jaringan LAN itu terhubung ke internet ya. Ya, kita akan melihat secara umum nanti topologinya ya. Jadi topologi dari LAN ke internet. Oke. Nah, yang dimaksud dengan LAN nanti itu adalah LAN itu jaringan yang digunakan di mana, di kantor-kantor itu pasti LAN, di mana, di kampus itu pasti LAN, di rumah kita dan seterusnya. Itulah nanti yang dimaksud dengan jaringan LAN. Sedangkan jaringan apa nanti yang kita sebut dengan internet nanti ya, koneksi yang disebut dengan WAN ya, jaringan WAN dengan server. Dengan servernya, yang WAN nanti kita contohkan yang sederhana aja. Yang paling penting nanti kita bagaimana sebuah server itu dibuat di internet ya. Kemudian terhubung ke yang namanya koneksi WAN ya. WAN itu nanti dia punya perangkat utamanya kan router ya kalau di WAN. Oke, itu yang mau kita bangun pada kali ini. Nah, yang pertama kita buat dulu jaringan LAN. Nah, jaringan LAN ya, yang disebut dengan LAN itu pasti jaringannya Ethernet. Ya, pasti ya, kalau Ethernet pasti switch alat utamanya atau bisa akses point kalau switchnya diberi wireless ya. Nah, oke, kita bangun dulu yang jaringan LAN-nya. Contohnya di rumah kita atau di kampus atau di kantor ada jaringan LAN, ini ada switch-nya, ada komputernya diwakili oleh beberapa PC desktop nanti. Saya ambil berapa ini ya? Saya ambil 3. Nah, jaringan LAN seperti yang kemarin ya. Setiap ini dihubungkan pakai kabel. Kabelnya juga kabel Ethernet ya, kabel apa? Ini kabel yang UTV ya. Kalau dari komputer ke switch pakai kabel UTV yang kalau di paket tracer ini simbolnya garis lurus ini ya. Ini dari PC-nya ke, nah gitu. Semuanya kan pada dasarnya jaringan LAN koneksinya seperti itu ya. Ada komputer, ada switch, kita butuh kabel, kabelnya kita colokin ke pot. Ini kita colokin ke pot Ethernet. Dalam hal ini kalau di komputer kita rata-rata namanya fast Ethernet. Ke switch juga kita sambungkan ke Ethernet. Kalau di switch sekarang ada fast Ethernet, ada gigabit Ethernet. Untuk ke komputer kita hubungkan aja ke yang fast Ethernet. Fast Ethernet itu kecepatan maksimumnya 100 mega. Bukan kecepatannya 100 mega ya, tapi kecepatan maksimumnya 100 mega ya. Sedangkan yang giganet itu LAN-nya bisa sampai 1 giga. Ya, nanti tergantung throughput-nya yang berapa yang tersedia. Oke, kita sudah hubungkan 3 alat. Nah, kadang-kadang di LAN juga kan tidak hanya desktop ya. Ada juga komputer apa? Ini ada laptop, ada yang pakai handphone kayak kemarin ya. Ada yang pakai handphone gitu. Nah, kalau alat-alat ini mau terhubung pakai gelombang elektromagnetik yang disebut wireless, apa kemarin alat tambahannya? Harus ada akses point. Akses point boleh kita ambil di sini atau di sini juga ada ya, titik. Akses point ini ya. Kita ngambilnya di bagian apa ini ya, komponen wireless devices. Cari yang AP ya. AP itu akses point. Akses point itu juga dihubungkan pakai kabel UTV ya, dari portnya ke fast Ethernet juga. Nanti yang alat-alatnya apakah laptop atau handphone terhubung menggunakan gelombang elektromagnetik. Ini kalau handphone dia langsung nyambung. Kalau laptop Pak, kenapa nggak langsung nyambung? Kalau di kenyataannya laptop juga sama dengan handphone ya langsung nyambung. Tapi untuk di praktek Cisco menyediakan laptop yang
perangkat wireless-nya kita yang masang. Karena Cisco mau memperlihatkan bahwa perangkat wireless itu ya card-nya sebenarnya card yang berbeda, yang bisa terpisah gitu ya, modul-modul ini terpisah dari yang untuk yang menggunakan kabel ya. Jadi kita modulnya bisa kita pasang. Kalau zaman sekarang laptopnya udah langsung terpasang ya. Ini seperti yang pernah kita cobakan, kalau laptop kita masuk ke menu laptop, kita matikan dulu laptopnya, kita lepas ini yang Ethernet yang ada sekarang ini kita lepas sehingga ini belum saya matikan tuh, marah dia kan. Setiap mau membuka laptop powernya harus dimatikan, saya matikan. Nah, udah mati. Saya simpan di sini ya. Nah, ini jadi kosong deh. Baru kita ambil. Nah, di modul ini yang tersedia yang sudah ada, yang untuk wireless itu ini WVC300N ini modulnya ya. Saya ambil, saya masukkan. Nah, begitu. Sekarang laptop ini sudah punya perangkat wireless, ada semacam anteninya ya. Kalau zaman sekarang kita nggak perlu pakai ini, ada USB. Ke USB-nya kita colok USB Wi-Fi. USB Wi-Fi itu sekarang udah lebih mudah lah dari di zaman laptop zaman seperti ini ya. Ini laptopnya udah kuno juga ya. Tapi nggak apa-apa, kita jadi tahu bahwa wireless itu sebenarnya perangkat yang terpisah. Kebetulan laptop-laptop sekarang sudah langsung ada modul Wi-Fi-nya. Yang Wi-Fi itu disebut 802.11 kalau kode industrinya ya. Oke, ini kita hidupkan. Laptopnya kita hidupkan, sudah kita boleh keluar dari menu ini. Nah, sekarang laptopnya udah nyambung. Nyambungnya kemana? Ke perangkat access point ini. Nah, simbolnya access point kalau dipakai tracer seperti ini, tapi bentuk kenyataannya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya ya, bentuk kenyataan. Atau banyak bentuk-bentuk access point yang lain yang minggu lalu sudah kita lihat melalui Google ya. Contoh access point. Oke, sekarang ini jaringan LAN kita. Sudah dihubungkan dengan satu switch yang pakai kabel, ada langsung dihubungkan ke switch-nya, yang pakai wireless dihubungkan melalui sebuah alat namanya access point. Oke, sudah. Apa yang kurang? Yang kurang karena ini LAN, setiap ini apa namanya ini kalau perangkatnya secara umum ini namanya end device ya. End device ini, end device itu kan laptop, desktop atau handphone itu namanya end device. Ini belum memiliki apa? Belum memiliki apa? Secara fisik kan sudah terhubung, tapi belum memiliki IP address. Gimana caranya? Nah, karena LAN itu perangkatnya banyak. Pada umumnya IP address-nya diambil atau diberikan melalui server. Di servernya kita isikan aplikasi. Jadi kita hubungkan, kita siapkan server. Di servernya kita siapkan aplikasi, namanya aplikasi apa? Pengingat untuk memberikan IP address. Ini menghubungkannya sama ya dengan komputer lain. Ini saya hubungkan ke pas Ethernet, ini ke server. Nah, nanti ini nama servernya server apa? Nama servernya server apa? DHCP. DHCP namanya. DHCP itu bisa kita bangun sendiri pakai satu server, bisa kita pakai yang sudah dibuat orangnya, kita install ya. Kalau di Windows juga ada DHCP server. Bahkan di access point itu, access point sekarang rata-rata udah punya DHCP server yang bisa langsung kita gunakan ya. Oke, saya mau lihat modul kita itu IP-nya berapa. Kita samain ya sama modul yang diberikan ke Anda. Mana dia? Ini. Lihat dulu. Kita pakai IP berapa ya? Ini kan, ini kan modulnya ada di Anda ya. Ya, oh, ini LAN-nya di sebelah kanan ya. Ini LAN-nya IP-nya 192.168.1. Oke, kita samakan. IP-nya 192.168.1. Jadi jaringan di sini kita memakai IP dengan network ID. Kemarin kita sudah belajar network ID ya. Dengan network ID-nya adalah 192.168.1.0. Nah, ini berarti network ID. /24 berarti nanti subnetnya 255.255.
255.255.0. Oke, itu nanti di sini. Inilah nanti akan kita setting di apa mana ini, di apa namanya ini, di DHCP-nya. Ya, kita setting nanti DHCP-nya dengan IP yang network ID-nya seperti itu. Nah, LAN ya, LAN di semua LAN di seluruh dunia ya. Ini karena kita masih pakai IP versi 4 ya. LAN itu IP-nya udah tertentu, nggak boleh sembarangan. Nah, LAN itu biasanya IP-nya, kelompok IP LAN dulu ya. Ini kan yang saya pilih ini yang sekarang. Nah, kelompok IP yang lain di LAN, ya, atau ya saya tulis IP untuk LAN. Nah, IP untuk LAN disebut dengan IP private, IP lokal ya. Orang nyebutnya dengan IP lokal juga atau IP private. Nah, IP private itu boleh Anda berikan 10.0.0 ya begini ya, 10 ininya X, maksudnya X-nya itu boleh berapa aja. Nah, X. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau artinya apa ini? Artinya setiap IP yang diawali dari 10 itu IP LAN. Itu IP LAN. Yang kedua, kita bisa kasih IP LAN ya. Kita bisa kasih IP LAN 192.168.x.x. Nah, gitu. Nanti yang terakhir ya, yang di tengah-tengah ini ada 172 titik, yang angka keduanya boleh 16 sampai 31, ini titik X, titik X. Inilah 3 IP LAN, IP untuk komputer di LAN yang boleh kita berikan. Boleh diawali dari 10, angka yang lainnya terserah. Ya. Boleh 172, angka yang keduanya 16 sampai 31, berarti boleh 172 16, 172 17, boleh. 17218 boleh. Nanti angka yang ketiga dan 4-nya terserah kita. Exit-nya terserah kita, tapi terserah itu artinya berapa? Dari 0 sampai 255 ya, sesuai dengan aturan di IP address yang kita bahas di teori kemarin ya. Atau yang ketiga boleh 192.168.x.x. Nah, tapi memang untuk contoh-contoh kita sekarang ini IP LAN kita banyak yang pakai yang kelas yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Ini nanti disebut IP LAN kelas A. IP LAN kelas A. Kalau yang ini untuk IP LAN yang kelas B. Kalau ini untuk IP LAN yang kelas B. Kalau kelas A berarti nanti subnetnya 255.0.0.0. Kalau kelas B subnetnya 255.0.0.0. 255-nya 2 ya kalau kelas B. Kalau kelas C 255-nya 3. 255.255.0. Ya, 3 ya. Nah, oke, ini. Nah, sekarang kita nyetingnya di mana ini supaya dapat IP otomatis? Karena sekarang ini kalau kita lihat, itu kan IP-nya not set. Ya. Sini juga laptop juga IP-nya. Oh, ini laptop dapat IP ini ya. Apa namanya? Nah, itu ada istilahnya IP yang untuk ini aja ya. Tapi ini IP-nya tidak bekerja ya, hanya untuk lokal. Nah, tapi itu bukan IP LAN yang bisa digunakan itu 169. Oke, nah kita mau berikan ini IP melalui ini server ini. Nah, ingat ya kemarin ya membangun DHCP server kalau di paket tracer caranya sangat mudah ya. Klik kemudian ke services. Nah, service itu artinya aplikasi. Jadi kalau di jaringan orang menyebut service maksudnya aplikasi. Service pilih DHCP. Ini DHCP, kalau DHCP aja berarti versi 4. Nanti kalau ada DHCP V6, ini DHCP versi 6. Kita versi 6 seperti ini settingannya. Kita yang DHCP versi 4. Nah, berapa tadi IP-nya? IP-nya kita mau 192, angka yang kedua 168, angka yang ketiga 1. Nah, kita mau mulai dari mana? Nah, kalau network ID dengan IP 192.168.1.0, IP pertamanya berapa? Kan itu tugas Anda ya.
Tugas Anda di rumah. IP pertamanya berapa? IP pertamanya adalah 192.168.1.1. Subnetnya berapa? Ini kan kelas D. Subnetnya berapa? 255.255.25.0. Kalau 255.25.0 maksimumnya berapa? Bisa nggak 512? Nggak bisa. Maksimumnya 254. Jadi IP terakhirnya nanti 192.168.1.254. Tapi boleh kita buat nggak sampai segitu ya, dikit aja lah. Karena nanti terlalu banyak komputer, jaringannya secara bandwidth nanti kan berbagi ya. Oke. Ini ya, oke, saya buat aja 50. Nah, itu 50. Kemudian disimpan, ingat ya disimpan. Nah, sehingga di sini berubah ini sih. Sininya berubah disimpan. Nah, kemudian di on kan. Nah, udah kan begitu aja kan? Sudah selesai. Jadi membangun DHCP server pakai paket tracer mudah. Kalau Anda mau ganti namanya, ini kan namanya masih DHCP 0 ya. Boleh juga dari menu ya. Kalau dari menu, nah ini ganti aja namanya server DHCP. Sehingga dari luar kelihatan ini, server DHCP. Oke, ini ada servernya pakai DHCP, berarti ini akan diberi IP secara otomatis. Nah, seperti yang minggu lalu, ini kita masuk ke dalam, kita gimana kan kemarin? Kita masuk ke, kita pindah ke DHCP, kita pindahkan ke DHCP. Ayo, tuh dapat langsung, tidak dapat ini ya, belum dapat. Oh ya, ada yang kurang. Siapa yang tahu? Apa yang kurang? Siapa yang tahu apa yang kurang? IP address ya, Pak? Iya, di DHCP-nya harus diberi IP address. IP-nya IP apa? IP-nya harus IP statik. Oke, saya berikan ya satu. Ini baru saya tulis dulu biar ini tercatat 192 nanti IP-nya secara statik ya. Nah, setiap server IP-nya harus saya beri IP-nya yang 254 yang ujung. Yang ujung ini ya. Ini IP-nya saya beri yang 254. Oke, saya klik. Di mana kita sama ya dengan komputer biasa ya. Di desktop, IP configuration. Nah, ini yang statik. Tadi saya mau berikan 192.168 berapa tadi? 1.254. Ini otomatis kelas D kan? 255, 255, 255 titik. Nah, oke, sudah yang lupa ya. Kemudian, oh ya, kita jangan buat yang satu nanti kita untuk router ya. Sehingga di DHCP-nya, ini di DHCP-nya, oh, di DHCP ini jangan mulai dari startnya dari 192.161 jangan titik 0 ya. Kita mulai dari 2. Kenapa nanti yang satu-satu mau kita pakai untuk router nanti. Berarti pertama kali komputer nanti dapat IP langsung 1.2, 1.3 dan selanjutnya. Maksimum sebanyak 50. Ya, ini boleh sampai berapa? 255. Oke, saya tutup. Save dulu, Pak. Belum di-save, Pak. Ya? Belum di-save, Pak. Oh iya, belum di-save ya. Oke. Oh iya, benar. Belum di-save. Ini berapa tadi nih? Berapa tadi mulai? Dua, Pak. Kenapa? Karena yang satu mau dipakai untuk pakai router. Oke, ya benar di-save ya. Ini sudah on, sudah dapat IP ya. Kita bisa cek ya, kita dapat IP 192.168.125.254. Oke. Ini dari sini. Nah, langsung dapat dia 12 ya. Jadi dia langsung yang pertama ya. Memang mana yang duluan hidup dia dapat IP yang pertama. Kalau saya hidupkan ini duluan ini langsung 13 nih. Coba kita lihat. Oh, ini dia bekas yang tadi ya. Dapat 11 ya. Bekas yang tadi ya. Kan nggak boleh ya. Jadi kita balikin lagi ya. Kita statikin, kita minta lagi IP yang baru. Ya, 15. Oh, berarti udah ada yang dapat 13 sama 14. Berarti ini deh. Coba kita lihat. Ini udah dapat ya. Nah, 13. Yang ini dapat 14. Kalau ini, perangkat ini dia otomatis jadi DHCP. Tapi kalau desktop kita yang pindah. Nah, ini kan dia statik, kita yang pindahin ke DHCP. Tuh, dapat IP 16.
Ini, terus ini dapat IP-nya 17. Ya, udah. Semua ini udah dapat IP. Semuanya udah dapat IP. Nah, seperti inilah jaringan LAN rata-rata ya. Orang membangunnya. Di mana-mana jaringan LAN itu ya seperti ini modelnya. Paling nanti kalau mau switch-nya 2 boleh. Kenapa Pak kok switch-nya 2? Karena jauh jaraknya. Jadi butuh switch 2 itu yang pertama karena ada tempat lain yang jaraknya jauh. Karena kabel ini panjangnya itu sejauh-jauhnya 100 meter. Itu pun kalau kabelnya Anda beli kabel yang bagus. Nah, kabel di TV itu kan ada yang bagus, ada yang enggak. Dari mana tahu Pak bagus sama enggak? Ya dari harganya. Kalau membelinya enggak ketipu ya. Dari harganya ya. Kabel yang di TV yang bagus tuh bisa 2 juta satu gulung. Satu gulung itu 300 meter. Ya, ada yang 300.000 ya. Itu paling kabelnya 50 meter udah bermasalah ya. Sering loss nanti dayanya ya, tengah jalan. Jadi memang kabel ini ya, kabel TV itu macam-macam lah ini ya. Ya namanya juga orang jualan, ada yang dia buat murah. Sama kayak komputer kan, Anda beli komputer 2 juta ada, 3 juta ada, 10 juta ada. 20 juta juga ada. Kita beli komputer 100 juta juga ada kalau untuk server ya, ratusan juta gitu. Harga server itu beda, ininya sama ya. Komponen-komponennya sama, yang beda kan ini kualitasnya, prosesornya beda, memorinya beda. Nah sama dengan kabel ini, kabelan juga beda-beda ya. Bisa 100 meter. Kalau ada komputer lain yang jauh, yang misalkan jaraknya 300 meter dari rektorat ke kelautan, wah, itu jauh, itu perlu switch lagi. Ini saya contohkan aja ya, LAN yang bisa jadi switch-nya 2, tapi tetap satu LAN, satu broadcast ya. Ini ada LAN lagi, di sini ada komputer lagi, di pakai komputer desktop aja. Nah, di sini ada komputer lain yang jauh gitu. Sini ada switch. Nah, boleh dari switch ke switch ini kita sambung. Ya. Jadi dari sini ini komputernya, ini saya hubungkan ke switch. Nah, nanti dari switch ini ke switch ini bisa kita konekkan. Pakai kabel apa? Dari switch ke switch. Dari switch ke switch pakai kabel apa? Pakai kabel apa? Pakai kabel cross ya. Nah, sebaiknya pilih yang bandwidth-nya paling tinggi. Nah, biasanya makanya di switch itu untuk switch Cisco disiapkan misalkan ini 2 yang bisa bandwidth-nya tinggi ya, bisa giga. Pilih aja yang giga. Yang ini juga boleh sebenarnya. Nggak masalah ya, tapi giga ya. Nah, kita yang ini juga yang giga. Nah, begitu. Mudah ini nyambung deh. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Tetapi pengalaman kita kalau switch-nya nggak Cisco, ini switch-nya switch biasa ya, merek Datalink misalkan, ini merek D-Link. Nah ini nggak pakai kabel cross juga boleh. Karena dia sudah tidak mengikuti aturan semestinya ya, dari switch ke switch kabel cross, dari komputer-komputer ke kabel cross. Jadi apakah kabel cross atau kabel strike? Orang biasanya pakai rumus begini, kalau alatnya sama pakai kabel cross, kalau alatnya berbeda pakai kabel strike. Nah, ini kan berbeda ya, ini kan berbeda, ini komputer, ini switch pakai kabel strike. Ini yang kalau di paket tracer UTV yang strike itu yang garisnya tidak putus-putus, yang putus-putus ini yang cross. Sudah, ini satu LAN ini semua. Ya, walaupun switch-nya 2, tapi ini dalam satu LAN. Istilah IP-nya itu satu broadcast. Sehingga ini kalau saya DHCP kan, dia akan dapat IP dari DH. Nah, ini saya DHCP kan ya, dia akan dapat IP yang 192.168.1. Satu kelas dia, satu ini ya, satu network ID dia sama komputer ini. Jadi ini komputer ini seluruhnya ini dalam satu jaringan, walaupun 2 switch-nya. Jadi bukan berarti kalau 2 switch itu dua network ID, ya. Bukan berarti 2 switch 2 jaringan. Yang membuat jaringan itu berbeda karena network ID-nya berbeda. Ya, seperti yang di teori kemarin ya. Jaringan itu berbeda secara logik. IP address-nya ya, kelas IP address-nya atau network ID-nya berbeda. Oke, ini selesai kita membangun satu LAN. Satu LAN-nya lengkap, ada yang LAN-nya ternyata misalkan ya di banyak tempat itu memang LAN-nya nggak satu switch-nya. Switch-nya bisa banyak, tapi konfigurasinya seperti ini aja ya, switch. Kemudian di LAN itu pasti zaman sekarang ini ada Wi-Fi. Nah, Wi-Fi itu cukup Anda siapkan access point, Anda colokin,
Ini otomatis dia akan ngambil IP dari DHCP server yang kita bangun di LAN tersebut. Oke, selesailah LAN. LAN di semua tempat seperti ini topologinya. Ya, nanti bentuknya ya, kalau hanya untuk di rumah, untuk di kantor, untuk di mana ya, untuk di mana aja ya. Kalau di warnet juga ya begini juga lah. Kalau misalkan Anda mau bangun warnet ya bentuk jaringannya sama ya, seperti ini. Tidak ada yang ini ya. Kecuali kalau nanti Anda ingin gedungnya bertingkat-tingkat, nah itu ada topologi yang bisa dibuat secara ini lebih yang lebih stabil ya. Kalau pakai Cisco nanti ada jaringan core-nya, ada jaringan aksesnya gitu nanti. Kalau yang paling bawah langsung terhubung ke user seperti ini pakai switch yang hanya untuk diakses langsung oleh user. Beda nanti switch yang untuk dari yang jadi backbone ya. Oke, itu yang pertama, jaringan LAN. Nah, yang kedua, di tempat lain ada server di tempat lain ya. Suatu tempat ada server di sini. Di tempat lain ini ada web server. Ada web server. Saya bisa ini server satu ini saya sebut server web ya, atau web server. Bahasa Inggrisnya benar ya. Ini berarti DHCP server. Pak. Ya, oke. Itu servernya bisa ke kiriin nggak Pak? Ini ketutup sama muka-muka. Oh, gitu. Kalau Iya. gitu yang saya matiin yang ininya. Makanya kemarin minggu lalu kan nggak pakai wajah ya. Sekarang saya hilangkan juga. Itu makanya saya sering kalau mengajar itu tanpa kelihatan. Padahal ada juga dianjurkan sebaiknya kelihatan katanya. Karena kalau Anda melihat itu lebih Mohon maaf Pak, ini ntar diupload kan Pak ke YouTube Pak? Iya, makanya saya rekam. Tadi kamu terlambat ya? Enggak Pak. Ini ada settingannya nih sebenarnya. Sebentar. Ini di mana settingan? Bisa kita setting supaya gambar saya itu di luar. Terlambat saya nyetingnya. Ya udah saya hilangkan aja ya. Nah, ini sekarang nggak ada kan? Wajah saya nggak ada kan? Halo? Nggak ada Pak. Iya. Nggak kelihatan Pak. Udah tenang Anda karena nggak ada wajah saya kan? Wajah saya membuat tidak tenang ya? Enggak Pak. Oh enggak. Oke, sekarang ini servernya. Di sini ada server, di sana. Kadang-kadang server itu selain web server, ada juga mail server. Apalagi ya yang ada server di internet. Nah, biasanya di internet itu ada server DNS server. Jadi DNS server termasuk server yang letaknya di jaringan ini ya, DNS server. Tapi kalau di HCP letaknya di LAN aja, jaringan pakai IP private aja. Nah, tetapi kalau ini, nah jaringan-jaringan yang server yang harus diakses, bisa diakses dari internet, ini harus pakai IP public. Kalau ini tadi kan pakai IP private, ini harus pakai IP public. Nggak bisa IP yang 3 ini nggak boleh. Jenis IP yang 3 ini nggak, harus pakai IP public. IP public itu berapa? Nah, cara mudahnya sekarang selain IP yang 3 ini, nah, walaupun nanti tidak ini ya, ada ininya, tapi selain IP yang 3 ini, boleh ya. Nah, dari IP public itulah yang kalau Anda mau punya IP public, Anda berikan ke komputer Anda supaya dikenal di internet, itu harus Anda sewa ya. IP public itu disewa, dibayar. Maksudnya disewa, kita pesan ya ke ISP kita. Kalau IP LAN ini nggak perlu disewa, nggak perlu Anda minta izin kemana-mana, nggak perlu. Bisa langsung Anda gunakan di LAN. Tapi nanti IP public nggak boleh. Maka ini saya contohkan, ini kita mau pakai IP public berapa gitu ya. Saya inikan dulu, ini anggaplah ini satu LAN ya. Misalkan IP-nya mau berapa ya IP-nya? Misalnya IP-nya 103, IP-nya 103, 139, nah boleh gitu. 103, 139, 194, 160/29. Waduh, kok /29 Pak? Nah, begitulah nanti IP-IP yang didistribusikan ke internet
slash-nya tidak mesti slash 8, slash 16, slash 24. Kalau kelas A, ini saya kembali ke sini ya. Kalau kelas A, ini slash-nya adalah slash 8. Kalau kelas B ini slash-nya slash 16. Kalau kelas D slash-nya adalah slash kelas D 24. Nah, kalau slash 24 maksudnya 255.255.255.0. Kalau slash 16 maksudnya adalah 255.255.0.0. Kalau kelas A maksudnya 255.0.0.0. Itulah kelas A, kelas B, kelas C. Ada yang slash, bukan slash 8, bukan slash 16, bukan slash 24. Itu namanya kelas slash. Contohnya slash 29. Nah, kalau slash 29, siapa yang tahu ininya? Subnetnya berapa? Slash 29. Siapa tahu subnetnya? 255.248. 255.248. Nah, ini kalau yang tahu berarti dia udah biasa ini main ini. Punya ISP. Rata-rata ISP itu ngasih kita slash 29. Kalau slash 29 jumlah servernya bisa 6. Jumlah IP address-nya bisa 6 ya. Sebenarnya jumlahnya 8, tapi kan ada 2 yang kita nggak boleh gunakan ya. 2 itu apa ya? Ada 2 nanti yang nggak boleh kita gunakan. Yang pertama broadcast-nya, yang kedua network-nya kita nggak boleh gunakan. Jadi nanti umumnya server-server kayak kita di kampus kita dapat slash 29. Jadi server kita bisa ada, kalau untuk menggunakan IP public lah, nanti jumlahnya katakanlah 6. Ini oke, ini kita pakai slash 29. Berarti ini karena ini network, ini kan network 160 ya. Berarti IP pertamanya berapa? IP first. Ini di ujian Cisco sering nanti ya. IP pertamanya 103.139.196.1. IP pertamanya 106 1. Setelah ini, setelah network seperti ini ya. Ini kan network ID-nya 192.168.1.0. IP pertamanya berapa? Tambah aja 1. Berarti 192.168.1.1. Nah, kalau kita dapat IP seperti ini, 103, 139, 196, 160, IP pertamanya berapa? 103, 139, 255, 161. Nah, gitu. Subnetnya berapa? Subnetnya nanti 255, 255, 255, 248. Gitu ya, 255, 248. Oke, saya contohkan ya, misalkan berarti nanti ada 161, 162, 163, 164, 161, 162, 163, 164, 165, 166. Nah, nanti boleh di sini. Misalkan yang ini saya kasih yang 162, yang web. Di mana? Di desktop. Saya kasih 162, berarti 103 titik, 139 titik, 196 titik, 162. Nah, itu 102, Pak. Oh ya, 162 ya, ini 103. 139, 196, 162. 161 ini nanti kita pakai untuk router. 162, oke. Nah, di sini bukan 25 secara ininya dia kelas A, secara default-nya dia kelas A. Tapi karena classless tidak peduli sama kelas. Jadi IP-IP server di internet itu classless. Sudah tidak memperdulikan lagi aturan kelas di zaman dulu. Karena kesulitan mendistribusikannya, minggu lalu kan kita jelaskan ya. Karena kalau bergantung pada kelas, pendistribusian itu menjadi tidak adil ya. Kelas A jutaan, komputernya kelas B ratusan ribu, 65 ribuan, kelas C 255 cuma gitu. Nah, sekarang kalau pakai slash 29 hanya 6. Nah, gitu, bisa hanya 6. Kita juga bayarnya nggak terlalu mahal ya, diberi 6. Oke. Ini berarti tadi ini boleh diganti dengan 255.255.248. Klik. Siap. Katanya salah. Kurang ini. 5 tadi, Pak. 139. 139, 196, tadi mau berapa ya? 162 ya tadi ya, 162.
255. Bentar ya, ini kalau salah marah deh. 248. Benar ya? 255, 248. Ini benar juga. Oke. Caranya kita pindahin aja. Nah, itu aja. Tadi benar. Tadi nggak tahu saya ada yang salah ketik tadi ya. Oke ya. Yang ini 162 supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa, ini kan tinggal ditutup ya. Supaya nggak lupa. Nah, ini slash. Kalau tadi 29 ya. Supaya nggak lupa ini. Nah, gini. Nah, ini 162. Yang ini nanti yang untuk email mau dikasih berapa ya. Yang ini 162. Yang ini kita kasihnya terserah aja ya, tapi jangan sama. 163. Ini saya copy aja ya. Ini 164. Nah, gitu. Jadi ada server, ada 3 server. Nah, semua server ini sama ya. Pada dasarnya semua jaringan itu selagi di lokal dia adalah jaringan Ethernet ya, jaringan LAN. Jadi server itu juga jaringannya di sisi dia ya jaringan LAN juga ya, di LAN. Nah, ini ya. Wah. Sama aja dia mau pakai apa? Pakai kabel. Nah, pakai kabel Ethernet juga server masih banyak ya, walaupun kalau mau server-server yang cepat pakai fiber optik. Nah, gitu aja deh. Nah, jadi di sisi server, di jaringan server sama seperti ini juga. Server ya. Nah, IP-nya statik, nggak boleh pakai DHCP. Di server itu nggak boleh ada DHCP. IP-nya dikasih langsung ya. Yang ini 163 ya. Dikasih langsung nih IP-nya. Dikasih langsung berapa tadi? 103, 139, 196, 163. Ini 255, 255, 255, 248. Oke, sudah. Caranya boleh pakai IP config melihatnya, atau boleh kalau pakai paket tracer. Nah, gitu kan aja ya. Nah, pakai tracer. Kalau aslinya perintahnya apa itu? Masuk ke command prompt kasih perintah IP config. Nah, gitu ya. Kalau ditanya, nah jangan bilang tinggal mouse-nya didekatkan ke server nanti muncul IP. Wah, itu di kenyataan nggak ada dunia begitu. Yang ada kita masuk ke command prompt, atau kalau ke Linux sama ya, masuk ke ininya, kita masuk. Nah, berapa IP-nya? 103, 139, 196, 106, 2 subnetnya ini yang tadi kita beri. Ini kita kan belum ada DNS sama gateway ya. Ini udah, nanti ini desktop IP config tadi ini berapa sih ini? 103, 103, 139, 196 atau 194 ya, 196.163. Ini 255.255.24. 164, Pak. Oh ya, oh ya, itu di sana itunya double ya. 255, 25, 24. Oke, udah. Ini tulisannya di sini yang ini 16. Dan copy ya. Udah, ini jadi jaringan seperti ini aja, jaringan server nanti ya. Jaringan server. Nah, biasanya, kalau setiap jaringan, nah ini anggaplah ini sudah terbangun gitu ya. Setiap jaringan kalau mau dihubungkan ke jaringan lain harus pakai. Kalau ini kan jaringan lokal dia saja. Dia dari dia ke dia. Kalau jaringan mau dihubungkan ke jaringan lain, alatnya apa? Router. Oke, kita pakai yang sekarang aja ya. Di sini ada router nanti. Routernya 1941 aja. Di sini juga ada router. Jadi harus ada router. Jadi kita ada router kita. Baru kita bisa tersambung ke jaringan lain. Di rumah kita harus ada router. Baru nyambung ke internet. Internet itu kan jaringan lain ya. Di setiap tempat kalau mau ke jaringan lain itu umumnya kan contohnya internet ya. Ya harus ada router. Biasanya router disediakan sama provider ya. Kalau Anda pakai Telkom, ada router Indigo. Anda pakai My Republic ya. Atau Anda pakai yang punyanya yang belum disebut ya. Nanti saya kena ini saya. Bisnet.
Kan harus semua merek disebut ya. Intasarta masih ada ya. Kalau dulu saya pakai bola, itu dikasih kita router. Pakai apalagi? Apa yang punya Anda apa itu yang nggak saya sebut? Excel Saya Home, juga- Pak. Persmedia. Excel Home. Pesmedia masih ada Pesmedia? Masih, Pak. Masih ya. Karena di rumah saya udah saya tutup itu. Saya dulu pakai Pesmedia dulu. Enggak bukan pakai Pak. bolanya. Bola sama Pesmedia kan satu. Pesmedia kabelnya ya kalau bola dulu. MNC ya kalau nggak salah punya juga itu dia jual. Iya, MNC. Jual internet juga mereka itu. Ya begitulah. Selagi kita mau terhubung keluar harus pakai modem. Ya ada router nanti ada modemnya. Ya, kalau ini kita router aja lah. Ya, router nanti. Apa itu yang switch 2 tadi apa ya Pak? IP address ya Pak? Ini switch-nya. Iya. Switch tidak diberi IP dulu. Karena memang secara cara kerja, switch tidak perlu diberi IP address. Secara cara kerja ya, switch itu nggak perlu dapat IP address. Yang perlu dapat IP address itu end device. End device itu apa? PC desktop, laptop, handphone, server, router. Nah, itu perlu diberi IP address. Kalau router nanti perlu diberi IP address. Karena switch hanya sampai layer yang kedua. Jadi secara untuk cara kerja, switch itu nggak perlu diberi IP address. Tetapi nanti ada kalanya switch itu kita kasih IP address, tapi bukan supaya dia bekerja, untuk memanage-nya ya, supaya kita bisa memanage-nya aja. Kita bisa mengakses switch itu dari jauh, kita atur konfigurasinya, nanti dia perlu diberi IP address. Tapi untuk fungsi prinsip kerja switch itu nggak wajib punya IP address. Yang wajib yang tadi saya sebutkan, gitu nanti ya. Karena switch itu sampai layer yang kedua, perangkat yang layernya adalah hanya physical sama data link. Tapi kalau router itu sampai layer yang ketiga. Ya, layer yang ketiga itu apa? Nah, ini kan ada, saya suruh hafal ya dari bawah ya. Physical, data link, ketiga apa? Network, yang keempat transport. Wah, ini nggak hafal ini lapisan jaringan ya kan. Ya mulai minggu lalu ya kita udah mulai masuk itu kan. Kemudian habis transport apa? Session, presentation, dan paling tinggi paling atas adalah application. Nah, IP address itu berada di layer yang ketiga, network. Sementara switch secara fungsionalnya dia nggak sampai layer 3 ya. Ya, kecuali nanti ada aplikasi untuk memanage-nya ya. Nanti dia nanti kita berikan dia boleh pakai IP address. Kalau kita udah membahas bagaimana cara mengakses switch dari jauh ya. Karena kan nggak mungkin kita sebagai adminnya harus datang ke switch ini ngatur-ngaturnya. Karena nanti ini banyak pengaturan lain di switch ya. Ini kan kita nggak atur-atur ya. Nah, nggak mungkin kita mengkonfigurasinya harus berada di depannya. Sama dengan server ya ini. Server ini orang-orang nggak mengkonfigurasinya nggak harus datang ke lokasi. Ya bisa dari jauh ya. Nah, itu nanti gimana caranya? Nanti ada caranya. Pakai terminal tertentu. Oke, sekarang kita hubungkan dulu ya. Ini kalau karena ini LAN, berarti sini dari LAN juga. Cuma biasanya ini pakai giganet juga. Agak ini backbone-nya ya. Nah, sini kita hubungkan ke giganet juga. Ya, sama lagi nanti yang ini juga sama ya. Ini ke giganet, ada dua dia ternyata yang 1941 ini ya, giganetnya ya. Ini kebetulan masih ada satu lagi. Nah, kalau ini udah habis ini giganetnya. Coba. Nah, kenapa? Karena yang satu dipakai untuk switch ini tadi. Satu untuk router ini. Kemarin kan Anda udah tahu ya, kenapa ini merah? Karena switch itu harus di-on. Apanya di-on-kan? Nah, ini di-on-kan ya. Bukan switch apa? Router. Router itu dia harus di-on-kan alatnya. Sebenarnya nanti ya kita beri IP nanti ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan switch itu harus di-on-kan. On itu kalau bahasa perintah Cisco-nya no shutdown. No shutdown itu meng-on-kan. Nah, seperti itulah. Nah, nanti ini di tengah-tengah, itulah nanti internet. Ini nanti yang disebut dengan jaringan internet. Jaringan internet itu apa? Nah, jaringan internet itu adalah hubungan
antar perangkat telekomunikasi di dunia itu tersambung dengan berbagai teknologi WAN namanya, teknologi WAN. Ya, ada namanya frame relay, ada termasuk satelit itu bisa digunakan untuk teknologi WAN. Nah, untuk kita saat ini untuk mudahnya, saya turunkan ya, untuk mudahnya kita mau hubungkan ini pakai kabel yang belum pernah kita pakai ya. Kedua switch ini karena jaraknya jauh, entah berapa kilo dari server ke rumah kita atau ke kantor kita atau ke kampus kita pakai kabel serial. Kabel serial. Nah, kita cek dulu. Nah, jadi perangkat-perangkat Cisco itu kalau kita beli banyak dia masih kosong. Ini nggak ada nih serialnya, belum ada, masih kosong. Masih kosong. Tapi yang punya kita di kampus sudah ada isi, masih kosong. Kita isi dulu nanti. Sama ya, ini juga masih kosong. Jadi 1941 belum berisi dia serial. Ini masih kosong. Oke, kita beli dulu ya. Kita beli ke Tokopedia. Oh, nggak ada di Tokopedia. Kita beli biasanya belinya ke distributor Cisco ya. Ke kantor Cisco belinya lebih murah. Nah, kita beli. Ingat, setelah kita beli, kita mau pasang. Harus diapain? Harus diapain? Ini harus dimatikan ya. Kabelnya dilepas boleh ini. Kan ini ada colokan. Tapi kan kita nggak bisa melepas ya. Kebetulan ini ada tombol switch-nya, kita matikan. Udah mati belum nggak? Nah, sudah ya. Udah. Mana deh? Oke, gedenya maksimumnya begitu. Oke, kita ambil ya. Nah, ini kan ada beberapa kabel serial. Kita ambil aja yang ini, yang 2T. Jadi ada 2 nanti colokannya untuk serial. Saya ambil ya, saya colokin. Nah, ini ada 2 di serial ini. Kita ada ini kabelnya di punya kita ya. Namanya kabel serial. Nanti kabel serial itu dihubungkan ke provider kita. Jadi provider kita ada yang ngasih dengan koneksi serial. Nanti provider sekarang juga yang dia kasih kalau nggak fiber optik ke kita itu Ethernet juga ya banyak ya. Tapi ini kita harus mencobakan. Pernah Anda mencobakan bagaimana menggunakan kabel serial di switch? Nah, nanti ini ada kabel serialnya, saya hidupkan ya. Nah, ini saya hidupkan, udah hidup. 1 aja ya, nggak usah 2 ya, karena memang kita cuma butuh 1 sebenarnya. Jadi udah ada 2. Yang ini biar aja. Ini harganya mahal juga nih. Kita beli dulu berapa ya? Ada jutaan juga tuh. Untuk 1 serialnya. Belum lagi kabelnya. Nah, ini juga ini sama ya. Saya matikan. HWIC2T, pakai yang ini aja. Colokkan, plok, ya, sudah hidupkan. Nah, gitu doang. Selesai. Nah, dengan demikian, kedua router ini kita bisa seolah-olah terhubung ke jaringan internet yang jauh, ke perangkat telekomunikasi, pakai kabel serial. Kabel serial itu ini yang gambar tanda petir yang warna merah. Jadi, kenapa gambarnya kayak gambar tanda petir? Maksudnya ini kabel-kabel ini biasanya bisa jauh kiloan meter. Kayak ini kan kabel telepon kan jauh-jauh ya. Kabel koaksial juga yang digunakan di beberapa ini ya jaringan video ya, yang televisi atau apa namanya itu, yang orang yang menjual konten video ya, dia kan pakai kabel koaksial ada ya. Tapi rata-rata pakai fiber optik sekarang. Nah, kalau zaman dulu untuk memperlihatkan perangkat telekomunikasi kita pakai kabel serial ini yang merah. Serial itu ada yang clock-nya, di sisi clock-nya itu ada, karena dia serial jadi perlu ada yang menentukan kecepatannya. Yang ada pakai jam, ada yang enggak ya. Kita ambil yang pakai clock ya. Saya ambil, saya colokkan ke ini, kemana ini, ke Cisco. Nah, ini ada serial, ini ada 2. Saya pakai yang serial 010, yang ke sini juga saya colokin ke salah satu aja, boleh yang ini, boleh yang ini, kan sama. Saya pilih yang atas. Nah, ini sekarang udah. Ini seolah-olah ini internet ya. Katakanlah nanti entah jaringannya bagaimana nanti. Internet itu kan sebenarnya kan sekumpulan router ya. Secara TCP/IP internet itu sekumpulan router. Nah, ini sekumpulannya kita diwakili oleh 2 router aja. Ya, boleh juga di sini kita pasang 1 router ya. Saya gini aja ya. Ini kumpulan router. Wah, ini kenapa merah, Pak? Kalau router tahu kan kenapa merah ya? Karena harus di-on kan, di-no shutdown kan. Serial juga di-on kan, Pak? Ya. Serial nanti tidak di-on kan ya? Diapakan? Di-on juga, Pak. Di-on kan ya. Oke.
seperti inilah ini jaringan kita, ini di rumah, di kantor ya. Nanti ada routernya, ini internet yang masih misteri ya. Itu apa itu Pak? Nanti ada berbagai perangkat lah gitu ya. Nah, nanti tiba di server ini, misalkan ini di Google ya atau di Facebook, seperti ini nanti. Ya, jadi mereka punya jaringan LAN juga. Server-servernya nanti di sini. Gitu. Nah, tinggal kita bagaimana mengatur jaringan LAN, jaringan router ini. Kita atur. Nah, karena ini dia harus terhubung ke LAN, maka ini harus dapat IP dia, supaya dia tersambung ke jaringan ini. Ini apa? Dia harus dapat IP ya. IP-nya harus sama network ID-nya dengan 192.168.1.1. Nah, biasanya ini karena yang mana yang apa ini? Yang tadi di HCP udah saya beri 1254, yang di sisi sini nanti saya beri 1.1. 1.1 ya. Jadi memang router itu biasanya IP pertama atau IP terakhir ya. Kemudian kita mengingat. Ini juga diberi IP nih di sisi sininya. Apa ini? Giga 0 ini diberi IP. IP-nya harus sama IP di sini. Ini yang berapa tadi IP-nya 192 103.139. Ini saya ambil aja satu ya. Ini saya ambil. Tadi itu tentu ini. Nah, ini kelasnya adalah ini kelasnya adalah 160/29. Jadi ini network ID-nya. Ini namanya network address ya. Nah, ini network ID-nya segini. Nah, berarti di sini juga harus kita beri. Kebetulan kan tadi saya sisakan ya. Kita mulai dari 162, 163, 164. 161-nya kan belum dipakai. Nah, yang ini yang giga 00 kita kasih 161. Ya. Kita kasih 161. Saya klik. Giga berapa tadi? Jangan salah ya. Ini giga 00 ya. Kan ada 2 giga. Giga 00. Giga 00 berapa dia tadi? 103.196.161. Subnetnya enggak begini ya. Subnetnya adalah 255.255.24. Udah on kan. Nah, ini jaringan sini nih udah ini. Langsung hijau deh. Ini berapa? 11. Nah, dekatkan ya ke yang merah ini, namanya giga 00 juga. Kita beri 192.168.1.1. Klik. Config 00 192.168.1.1. Kebetulan ini langsung kelas C. Kelas C. 255, 255, 255, 0. On kan? Oke. Router yang ini sudah terhubung ke jaringan LAN. Router yang ini sudah terhubung ke jaringan LAN juga, tapi LAN servernya ya, server. Nah, begitu. Ini nanti kita buat nanti facebook.com. Ini emailnya gmail.com. DNS-nya 888. Oh, ini mana kita buat 8888. Jadi nggak bisa ya, karena kelasnya ini 103 ya. Jadi kalau ada yang 88 berarti ada jaringan lain yang IP-nya IP kelas 88888 itu kelas A. Slash-nya berapa itu ya kita? Atau dia slash berapa itu? Punya Google ya. Google kan kalau IP-nya kan 88.8. Berarti IP Google yang 8.8.8.8 itu IP private atau IP public? Itu IP private atau IP public? IP public. Jadi IP itu nanti kelompoknya secara umum ya, ada banyak cara mengelompokkan nanti. Secara umum ada IP private, ada IP public. IP private adalah IP yang diberikan untuk LAN lokal ya, untuk jaringan LAN. Sedangkan IP public IP yang diberikan untuk server. Karena IP public bisa diakses dari manapun lewat internet. IP private nggak bisa diakses. Jadi kalau Anda punya IP private dari tempat lain itu nggak bisa diakses, komputer ini nggak bisa dari tempat lain. Makanya DHCP ini nggak nyampe ke sini. Kenapa? Karena ini kan IP private. Tapi kalau IP public dia bisa. Jadi
IP public itulah tadi yang harus disewa, dipesan ke provider. Kalau Anda menyewa IP, Anda menyewa bandwidth ke ISP ya, yang pakai apa? Yang list line ya. List line itu yang Anda sewa, itu jalurnya hanya Anda aja yang pakai, yang apa dedicated ya. Nah itu Anda pasti diberi IP public ya. IP public minimal ya 1 atau ini berapa ini 6 ya, /29 itu 6 dan seterusnya. Oke. Nah sekarang kita ini ya, kita mau bahas tentang network tuh. Network itu kalau terbagi disebut juga dengan subnetwork. Juga dengan subnetwork. Nah, di jaringan ini semua ini subnetwork itu subnet ya. Subnetnya ada 3. Kenapa ada 3? Lihat ya, kenapa ada 3? Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi ada 3 subnet. Kalau ada 3 subnet, berarti kita butuh 3 network ID. Nah, ya sekali lagi ya. Jadi Pak, gimana tuh Pak? Cara, kok 3 Pak ini? Kok cuma 3 ini jaringannya? Ini ada 3 jaringan ini. Cara membaca jumlah jaringan berapa? Karena nanti di Cisco banyak soal-soal. Anda dikasih gambar sebuah topologi, disuruh hitung. Ini jumlah jaringannya ada berapa? Gimana cara ngitungnya? Cara ngitung yang paling mudah adalah Anda hitung jumlah kaki atau jumlah jalur yang ke router. Jadi satu jalur itu di router 1 subnet. Ya. Yang terpedaya gara-gara ada 2 switch, seolah-olah ada 2 jaringan. Enggak. Anda lihat router ini. Router ini jalurnya kan 1. Ini berarti 1 jaringan. Router ini juga jalurnya 1. Ini mau apapun di sana, selagi nggak ada router, ini 1 jaringan. Berarti 2. Nah, tapi kalau ada dari router ke router, itu 1 jaringan aja. Nggak 2 jaringan. Jadi ini kan dari router ke router, ini 1 jaringan. Jadi jaringan sini ada 2. Ini jaringan pertama, jaringan kedua, jaringan ketiga. Atau kalau saya sebut ini A, ini B, ini C. Kalau mau pakai nama, ini nanti LAN, ini kita sebut internet ya, ini kita sebut nanti server. Nah, gitu. Boleh atau ABC nanti. Nah, berarti di tengah-tengah ini saya harus beri IP. Saya harus tentukan network ID-nya. Network ID-nya boleh mau berapa saja lah gitu. Kita tentukan di sini network ID-nya di sini. Nah, gimana Pak network ID-nya? Ini kan cuma 2 ya, cuma 2 titik. Karena 2 titik, maka kita hanya butuh 2 IP. IP di sini dengan IP di sini, ini harus diberi IP 2 buah. Dengan jaringan yang berbeda, dengan network ID yang berbeda, dengan jaringan di LAN, dengan jaringan yang di server ini. Gitu. Nah, bagaimana Pak kalau 2? Kalau /29, jumlahnya kan 2 pangkat 3 ya. Jumlahnya kan 2 pangkat 3, 8, dikurang 2, 6. Jumlahnya kan ini 6. Supaya jumlahnya 2, /berapa? IP-nya hanya 2. Kalau 9 itu butuhnya kan 8 yang bisa dipakai 6. Kalau supaya 2 /berapa tadi? Tadi ada yang nyebut tadi. 30. 30 ya. Kenapa /30? Ya, karena kata Google /30, wah itu kata Google kan kita nggak boleh jawabannya karena kata Google. Kenapa? Kenapa /30? Karena saya pernah lihat Pak /30, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena 2 dipangkat 2 dikurang 2. Kalau ini kan yang kemarin kan Anda dikasih worksheet kan? Kenapa 2? Karena kan 30, sisanya berapa? Sisanya 2. Karena maksimum kan 32 ya. Kalau ini 29, sisanya berapa? 3. Ya kan? Berarti kan 2 pangkat 3, 8, kurang 2, 6. Maka ini jumlah IP-nya 6. Kalau /30, kan sisa untuk host ID-nya ada 2. Maka 2 dipangkat 2, 4 kurang 2, 2. Jadi nanti kita beri /30. Nah, oke. Mau IP-nya berapa? Nanti ya saya ini aja lah ya. Saya tentukan aja IP-nya saya pakai 172. 172, 16. Nah, saya pakai 16 ini. Jadi saya pakai aja kayak IP private ya. Nah, 16, 100, saya buat 8 /30. Wow.
Ini contoh ya. Kenapa 8, Pak? Ya, karena ujungnya harus 0. Kalau 8 itu ujungnya 0 nggak? Ya. Dua ujungnya harus 0. Dua ujungnya harus 0. Kalau 8 binernya berapa? 1, 0, 0, 0. Kan dua ujungnya 0 itu. 8. Berarti nanti ini IP pertamanya berapa? IP pertamanya ini berapa? Ayo, sama pakai yang ini tadi. IP pertamanya berapa? 172, 16, 100, 9. 9. Iya. IP pertamanya IP setelah network ID. Makanya ada kemarin dikasih worksheet kan, yang pakai slash yang aneh-aneh kan. Nanti ada pembahasan lagi lah nanti tentang IP address itu memang biasanya sampai 4 kali pertemuan. Kemarin kan masih pengenalan juga ya. Slash. Katakanlah nanti yang saya copy aja sini ya. Nah, yang ini saya kasih yang 9-nya. Sini yang 9. Slash 30 ya. Ini 9. Yang sini nanti yang 10-nya. 10. Jadi cuma 2 IP-nya. Yaitu 172.16.109 sama 172.16.110. Kenapa? Karena slash 30 IP-nya cuma 2. Ini 9 ini network ID-nya. Nanti ada satu lagi 11 itu broadcast ID-nya. Slash 30 itu adalah 255. Ayo. Mana tadi ya? Ini untuk slash aja ya. Ini saya hapus ya. Slash 29 itu adalah slash 29 255 255 24 8. Slash 30. Nah, siapa yang tahu slash 30 slash 30 slash 30 255 255 ayo berapa? 252, Pak. 252. Kenapa 252? Karena kata Google. Kenapa 52? Karena sisanya 2. Ya kan 1 1 1 1 1 1 6 buah. 1 6 buah. Oke, nanti ada slash 31 ada nggak? Slash 31 ada nggak? Slash 31 ada nggak? Nggak ada, nggak boleh slash 31. Slash 31 nggak ada IP-nya. Kalau slash 30 ada IP-nya 2. Slash 29 ada IP-nya 6. Slash 28 nanti ada, slash 27 ada. Slash itu paling itu slash 30 ya. IP-nya 2 ya, ini IP-nya 2 ini aja. Jadi slash 30 255 titik 255 titik 255 titik 252. Oke, saya kasih ya ke serial. Jangan salah serial ya, kita dekatkan dulu. SE010 berarti serial 010. Serial 010 ini. Berapa tadi IP-nya? 172.16. 172.16. 172.16. 172.16.100.9. Ini 255.255 tadi. Kata temannya tadi berapa? 254 ya? Oh, 252. 252. Oke. Ya, on kan? On kan. Yang sini ya, yang sini. Ya, sekarang ini 010 juga. Serial 010, serial ini klik. IP-nya 172, berapa tadi? Jangan salah ya. 172.16.100.10. Sini 255.255.252. Oke, on kan. On kan itu ini ya, no shutdown. Bahasa kitanya enable. Bahasa Cisco-nya nanti no shutdown. Kita belum belajar perintah-perintah Cisco ya nanti. Ada waktunya kita belajar perintah Cisco, sekarang pengertian dulu. Nggak pakai Cisco, perintah Cisco, tapi pakai klik-klik dulu. Nah, ini. Oke, ini sudah ini. Wah, udah jadi jaringan kita ini. Seperti itu. Gimana cara nyobanya? Kalau mau coba harus pakai ping. Nah, kemarin kan bisa nggak pakai ping ya.
Walaupun sebaiknya pakai ping, saya pakai ping aja lah dulu yang pertama ya. Ini saya masuk ke komputer ini, ke command prompt, saya harus tahu dulu IP-nya berapa, pakai perintah IP config, saya enter, IP-nya 192.168.1.1. Paling mudah biasanya kita ping ke router. Routernya 192.168.1.1. Nah, itu jadi orang supaya cepat ingat routernya berapa. Router itu diberi IP yang pertama atau IP yang terakhir. Karena itu IP yang paling mudah kita ingat. Karena itu kita memping biasa ke sana. Memping itu kan memeriksa apakah jaringannya tersambung atau tidak, ya, connect atau tidak. Connect berarti jaringannya sudah connect. Satu lagi yang pakai wireless. Kalau enggak yang pakai wireless ini kan 1 milisecond. Ya. Coba saya pakai handphone. Sayangnya di handphone kita nggak bisa ping. Di handphonenya pura-pura ya. Enggak ya? Pakai perintah apa itu kalau mau memping di handphone? Ada yang tahu nggak? Yang jago Android ini yang suka coba nyoba. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Command prompt Android juga ada kok, Pak. Ada ya? Oh, ada command prompt ya. Linux ya, kayak Linux ya. Kayak gini juga modelnya. Kayak gini juga. Ini kan Windows ini command prompt Windows. Oh. Kalau di Linux saya pernah pakai Shell ya. Shell apa ya? Ada sih command prompt tapi nggak lengkap. Shell-nya. Karena Android itu Linux ya. Nah ini kalau Anda perhatikan, saya ping pakai smartphone, ini time-nya kok time-nya di atas 10 semua, Pak. Ya kan ini kan handphone ya. Tapi kalau saya pakai ini tadi, pakai komputer yang pakai kabel, kalau saya ping, nah, ini kan 1 ini, time-nya kan 1 ya. Artinya waktu untuk ping itu artinya gini ya, kita kirim data, habis itu dibalikkan ya. Data yang kita kirim itu berapa detik? Saking cepatnya bukan detik, milidetik. M itu kan milidetik. Jadi kalau kita ngirim 32 byte, kita kirim, dibalikkan lagi ke kita sampai itu 1 milidetik. Nih, time 1 milidetik ya. Data yang dikirim 32 byte. 1 milidetik. Jadi ping itu kayak kita melempar bola ke dinding, habis itu bolanya nyampe lagi ke kita. Nah, itu namanya ping ya, makanya disebut ping. Ya, ada kepanjangannya ya, ping ya. Siapa yang tahu kepanjangan ping? Siapa yang tahu? Ayo tanya ke Google. Ping is, ping-nya apa? Ya, tahu ya. Ada cari-cari nanti di Google ya. Oh ya, tadi kita mau bahas kenapa waktu pengiriman antara dari komputer yang pakai kabel dengan pakai wireless itu lebih jelek atau lebih bagus ini? Kan angkanya lebih tinggi nih yang pakai wireless. Kalau angkanya lebih tinggi, lebih bagus atau lebih jelek? Ini angka time-nya lebih tinggi, berarti lebih bagus atau lebih jelek? Jelek, Lebih Pak. bagus atau lebih jelek? Susah banget. Jelek, Pak. Lebih jelek, Jelek, ya. Pak. Kenapa? Karena kok lebih lama. Lebih lambat. Lebih lama artinya ya. Nggak semua angkanya tinggi itu lebih bagus ya. Kalau duit angkanya lebih tinggi baru bagus ya. Itu kalau duit kita ya. Kalau hutang kita kan lebih jelek juga. Ya, Pak. Iya, tergantung ya. Nah, jadi kalau pakai wireless, jaringannya itu lebih jelek ya. Karena apa? Karena lewat gelombang elektromagnetik itu lebih banyak ininya ya, lebih banyak gangguan. Apa? Rambatannya itu gesekan pengganggunya lebih gede. Jadi sebenarnya wireless itu lebih jelek secara kualitas pengiriman. Tapi kenapa orang pakai? Karena lebih nyaman, nggak ada kabel. Nah, gitu ya nanti ya. Jadi bukan berarti secara kualitas kinerja, secara kestabilan dan sebagainya itu lebih bagus pakai kabel. Ya gimana pun orang kalau mau kerja lebih baik kalau ada kabel pakai kabel. Tapi kan dia lebih nyaman, dia bisa sambil tiduran, bisa sambil ini. Nah, itu orang saat ini masih tetap pakai yang wireless untuk yang namanya apa itu mobile ya, mobile mobility, di mana kita bisa bekerja dimanapun, kapanpun, pada situasi apapun ya. Oke ya, tadi ini sudah jaringannya udah nyambung. Saya mau ke sini nih, pakai saya masuk ke sini, saya sama ya, saya ping ke routernya. Kan jadi kalau gini kan routernya kita ingat ya, IP yang pertama 103, itu 139. Itu 196, 161. Nah, nyambung. Udah, berarti kita nggak ada yang salah lah tadi ya. Karena kita salah-salah tipu ya, salah-salah ketik ya. Ini udah nyambung sampai sini, ini udah nyambung sampai sini. Nah, gimana kita mau men-troubleshoot-nya? Yang pertama kita coba dari jaringan ini ke sini nih, ke sini. 172.16.109.
172, 16, 109. Saya coba dari sini. Ya, kita udah pakai ini aja lah, yang nggak usah. Kan sebenarnya bisa begini ya, dipakai ini. Saya beginikan, saya ginikan. Nah, sukses gitu ya. Bisa sih. Tapi nanti terbiasa kita. Nih, saya ping ke sebelahnya, ke seberang router ini. 172. Ping ke 172.16 titik berapa tadi? 100.9. Nah, itu udah nyambung nggak? Ke sini. Sebelum kita lakukan, lakukan nggak? Saya enter ya. Request time out, Pak. Iya, belum. Kenapa? Ya, kemarin kita harus isikan kalau di jaringannya ada router, di setiap komputer harus kita isikan gateway. Nah, ini kita pakai DHCP. Ini dia nggak nyambung ya. Maka di DHCP-nya harus kita tentukan IP routernya sebagai gateway ya. Dalam hal ini 1.1. Karena ini pakai DHCP, dari DHCP nih gateway-nya. Nah, ini kan ada gateway. 192.168.1.1. Udah. Jangan lupa ternyata harus disimpan. Sering lupa kita itu. Kadang ngubah-ngubah disimpan. Ini gateway-nya belum masuk. Caranya ke statik, balik ke DHCP. Baru masuk satu-satu ya. Di sini. Ya, kalau di kenyataannya ada juga kita kalau mau mudahnya, komputernya dimatiin dulu gitu. Itu teknisinya kalau lagi ini dia begitu aja. Karena kalau kita suruh dia jaringannya di disable atau habis itu enable, wah usernya bingung gitu. Di mana menu jaringan gitu. Anda aja belum tentu tahu itu letaknya di Windows. Nah, dia dapat ya gitu semua ya. Tapi sebenarnya di Windows ada ya. Di disable atau habis itu enable, baru masuk konfigurasinya yang baru ke komputer kita. Nah, sudah ini punya gateway. Sekarang kalau dari sini saya ping ke berapa tadi? Saya ada nggak? Kok enggak ya? 172 titik berapa tadi? 72 16 100 titik 172.9. Iya nyambung dia, sudah nyambung, udah nyebrang deh. Sudah nyebrang. Artinya dari jaringan ini, jaringan A, saya sebut ada jaringan A, sudah nyebrang dia ke sini ke jaringan apa ini? Ke jaringan B. Nah, ini ke jaringan B kita sebutnya, ke jaringan B nyambung. Kenapa? Hanya dengan menyebutkan gateway-nya. Ya, dengan hanya menyebutkan gateway-nya. Yang ini juga ya. Ini gateway-nya berapa ini? 161 ya. Gateway-nya 161. Kita isikan ini gateway-nya. Saya copy aja. 161 ya gateway-nya. Oke. Tapi kalau aslinya Anda ngatur itu langsung ya, orang udah tahu. Malah DNS-nya udah tahu dia. Ini DNS-nya juga nanti harus kita set ya DNS. 16 kok yang ini saya ubah. Bentar. Waduh, ini satu berapa tadi ini ya? Waduh, hilang deh. 103, 139, 196, 162. Ini 255, 255, 248. Ini 161. Nah, sudah. Oke, saya ping dari sini ke 10. Ping 100, enggak, bukan ke situ ya, tapi ke jaringan ini. Yang 172. 172 16 100.10. Oh, nyambung langsung. Jangankan ke 10 ya, ke sini.
yang ke router satu lagi yang ke 9. Jadi 172, 16, 109. Sembilan. Wah, nggak nyambung dia ke 9. Coba yang ini. Ini ke 110. Jadi sudah nyebrang, lompat dia ke sebelah. Ini tadi kan 109 dia mau ya. Nah, sekarang ini ke 110, 110. 10 ya, 8. Oh, nggak nyambung deh. Nggak nyambung deh. Kenapa nggak nyambung deh? Ada yang tahu? Jadi ini jaringan kita ada jaringan A, jaringan B, jaringan C. Dari A ke sini, ke ujungnya router ini nyambung, hanya berbekal gateway ya. Jadi kalau hanya 2 jaringan itu pakai gateway aja. Ada router itu pakai gateway. Ini pakai gateway nanti. Nah ini kalau udah, ini ya. Nah ini kan jaringannya ada 3. Jaringan ini kan ada 3. Ini kita ngasih ininya nggak bisa. Nah ini A, saya sebut jaringan A, yang ini jaringan B, yang ini jaringan C. Ada 3 tadi ya, ada 3 subnet. Makanya Anda harus mengenal tentang apa itu subnet. Ada 3 subnet. Kalau subnetnya bertetangga langsung, A dengan B, nah itu B boleh hanya dengan berbekal apa ini? Gateway. Hanya dengan berbekal gateway langsung nyambung itu dari A ke B. Atau dari B ke C itu langsung nyambung hanya dengan berbekal gateway. Kenapa? Karena dia tetangga langsung. Tapi kalau A dengan C, itu tetangganya tidak langsung, ada perantaranya B. Jadi A dengan C inilah yang disebut dengan remote. Remote network, jaringan jauh. Apalagi nanti di sini ada D, ada E, yang jauh sekali. Sampai harus melewati beberapa router. Itu namanya jaringan remote ya, remote network. Nah, untuk jaringan remote, kita harus mengkonfigurasi router. Kita harus sebutkan ke router, kalau mau ke remote itu lewat router yang mana. Kita harus beritahu lewat router yang mana. Kalau dari mana tadi? Kalau remote ya, remote network namanya. Remote ya, remote itu jauh ya. Nah, jadi gini ya. A ke B itu network ya, tetangga. A ke B itu tetangga. Oke, A ke B itu tetangga. Tapi A ke C itu remote. Remote network ya, jaringan jauh itu, tetangga jauh. Sebaliknya juga. Nanti gitulah ya, atau ini A ke C karena dia lewat jaringan lain. Atau boleh juga C ke B, A ke B atau C ke B. Ini A ke C atau juga C ke A, itu remote. Gitu. Nah, supaya nyambung maka kita harus sebutkan bahwa kalau mau dari A ke C, itu lewat mana? Kita kasih tahu ke router ini. Ke router yang punya A ini. Kalau mau ke C dia lewat mana? Nah, nanti lewat mananya itu harus Anda sebutkan router berikutnya. Router berikutnya itu disebut next hop. Harus lewat mana? Lewat next hop. Hop itu katakanlah router ya, router berikutnya. Harus lewat next hop. Harus lewat next hop. Dalam hal ini next hop-nya adalah 172.16.110. Dalam hal ini, dalam hal di dia nanti next hop-nya adalah 172.16.100.9. Ya, dipanggil Pak Rektor itu ya. Ya, dipanggil Pak Rektor.
172.16.100.9. Iya. Nah, kemudian kita mau set ya, kita set ya. Jadi gini nanti ini ya, dari A ke C. Dari A ke C kan harus lewat ini ya. Lewat 172.16.100.10. Nih caranya gini. Ini saya klik, karena ini kita masih jaringan sederhana, maka kita masih pakai routing statik. Routing itu ada dua. Ada routing statik, nanti ada routing dinamik. Routing dinamik itu contohnya yang paling simpel itu RIP ya, RIP ya. IP. Tapi ini kita pakai unit statik dengan seperti yang tadi. Ini dari jaringan ini, dari A, mau ke C. C itu apa jaringannya? C itu jaringannya adalah 103, 139, 196, 160. Ini tadi apa tadi statik ya, statik. C itu adalah 103 titik, 139 titik, 196 titik, 160. Slash berapa? Slash 29. 255 titik, 255. 255 titik, 25 titik, 248. Next hop-nya, nah lihat next hop-nya berapa? Ini nih yang ini, 172, 16, 100 titik 10. 172, 16 titik 100 titik 10. Udah, ini yang tadi di end. Ini yang minggu lalu minggu lalu kita salah ya. Baru tetangga kok pakai next hop ya. Tapi kan nggak jadi ya. Jadi yang pakai next hop itu ini dia. Ini kalau secara perintah nanti di Cisco IP root kalau mau ke 103, 139, 160, 160 lewat 172, 16, 110. 172, 16, 110 dalam hal jaringan router yang di kiri itu adalah next hop. Ini. Dalam jaringan ini next hop-nya ini. Tapi dalam hal dia nanti, dalam hal jaringan yang C, yang ini, next hop-nya nanti ini. Nah, gitu next hop-nya ini. Makanya di sini juga kita set nih. Sama ya, statik. Untuk ke jaringan dari C ke jaringan A. Jaringan A itu apa? Network ID A. Network ID-nya berapa? 192, 168, 1.0. Ini yang A kan? Ininya, netmask-nya kelas C kan? Ini kelas C murni ya, 255. 255.0. Next hop-nya. Nah, next hop-nya yang ini. 172.16.100.9. Next hop-nya yang ini dia. Dalam hal jaringan yang C. Nah, sudah masuk. Oke. Nah, itulah nanti router ya. Jadi router itu dia punya banyak, namanya itu tabel routing ya. Yang baru kita ketik itu routingnya. Dalam hal ini routing statik. Ini salah satu list. Nanti di sini akan banyak ini. Kenapa? Karena ini kan contohnya baru 2 jaringan. Jaringan remote-nya baru 1. Aslinya kan ribuan, ratusan, banyak sekali ya. Sehingga nanti tidak bisa diatur secara manual seperti yang kita lakukan, nanti secara dinamis ya. Pakai routing dinamis, tapi itu nanti Anda harus tahu dulu yang statiknya. Bahwa ini pengaturan statiknya seperti itu. Oke, kita coba ping. Ya, supaya cepat ya, saya pingnya pakai begini aja. Saya ping ke sini, sukses. Terus dulu ya. Saya ping dari sini ke router ini. Sukses sekarang. Saya ke server. Jadi kalau mau cepat, ya terpaksa nggak pakai ping. Nah, ini udah sukses. Jadi sekarang dari jaringan A ke B maupun ke C udah sukses. Nggak dicoba yang kebalikannya, Pak. Boleh kebalikannya dari server ke sini. Nah, sukses juga ya, sukses. Kalau pakai ping, Pak, ya mana tahu ada yang nggak pede. Pak, pakai ping, Pak. Oke. Saya ping ke 103, 139, 196 titik 163 ke mail server ya. 103, 139, 103, 139, 196, 163. Nah, ini ada replay ya, replay. Ada kontak ya. Ini efek yang kemarin ya, biasanya di saat yang pertama dia time out dulu. Ada inisialisasi dulu ya. Selanjutnya dia nyambung. Makanya untuk selanjutnya dia nyambung. Jadi memang jaringan-jaringan itu kalau baru pertama kita ping, kalau dia lewat router lain, pertama dia time out dulu dia pertama.
Makanya kalau udah pernah nyambung, jadinya lebih cepat ya, karena udah tercatat di dalam case-nya suite ya. Suite itu kan punya ada ARP namanya. Oke, ini udah nyambung di semua jaringan. Udah nyambung. Tinggal apa? Tinggal kita kalau mau buka, ini ada webnya. Oh ya, seperti kemarin ya. Ini ada webnya. Saya buat dulu ini webnya. Gimana? Service. Saya buat web ya. Mana? DHCP. Kok DHCP web apa? HTTP. Ini kan web server ya. Nah, Anda mau ubah ada gambar ini boleh ya. Yang indeks HTML-nya diubah. Mana saya ubahkan ini ya. Namanya apa? Apa aja lah gitu ya. Ini supaya ketahuan bahwa ini bukan yang aslinya lagi, udah kita ubah. Saya ubah ini namanya apa? Website. Percobaan pribadi. Supaya jangan ada sisko-siskonya pakai nama saya ya. Ini sebenarnya menu-menu aja ya. Ini menu ke awal gitu. Pakai kalimat kita supaya yakin ini punya kita nanti. Ke awal ini ke hak cipta. Nah, saya simpanlah. Yes. Berapa? 103, 139, 103, 139, 196, 162 itu isinya web. Oke, saya buka pakai web client. Ini kan web server. Saya buka di client pakai web client itu apa? Web client itu adalah browser. Saya buka pakai browser. Saya ketik IP-nya di sini. Sudah saya copy tadi, saya paste. Saya go. Tuh, udah ya. Ini asalnya dari mana? Dari server ini. Dari web server. Dari web server. Oke, web server udah. Web server, tapi saya nggak mau mengetiknya 103, 139, 116, 162. Saya mau ini saya ketik pakai nama. Nah, kita harus buat bahwa IP ini namanya nanti misalkan herianto.com. Kan minggu lalu udah ya. Di mana? Di DNS ini, DNS di service, bagian DNS ini. Ini kalau Herianto. Kalau orang ngetik herianto.com, maka otomatis diterjemahkan sebagai 103, 139, 196, 103, 103, 109, 160. Di save. Ya, beda ya. Kalau di DHCP di save, kalau ini di add. Dan di on kan. Udah jadi ini. Jadi DNS ini. On-nya udah. Tapi ada yang kurang di sini. Apa? DNS-nya harus diisi. DNS-nya berapa? Ini 103, 139, 196, 164. Oleh karena jaringan ini konfigurasinya pakai DHCP, DNS-nya kita isikan di DHCP. DHCP ini kita isikan. Isikan DNS ini masih kosong tadi. DNS-nya adalah pakai 103, 139, 196, 164. Udah di save. Tapi belum kerja. Kenapa? Karena ini harus dikonfigurasi ulang. Nggak masuk DNS-nya. Ini harus dikonfigurasi ulang. Nah, ini udah lengkap ini semua. Tinggal masalah IP versi 6. Nah, kalau ini kan DNS-nya masih kosong. Supaya diambil dari DHCP, statik di DHCP kan lagi. Ini udah. Nanti dicoba aja sendiri ya. Nah, udah sekarang di sini kalau saya ketik pakai browser itu kan web client ya. Pakai browser herianto.com. Wah, sudah gitu. herianto.com. Kalau saya ketik google.com, udah ada belum? Udah ada belum? Google.com belum ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada di DNS itu tentang google.com. Gitu kira-kira dia bilang. Kalau mau kita buat lagi server, ambil lagi servernya.
Boleh Anda kalau mau coba-coba ya. Nah, Anda buat ini, tapi isinya Google. Anda copy aja ya, apa tulisan Google kan bisa ngisi gambar ya. Bisa. Nanti Anda terjemahkan di sini. Anda terjemahkan di sini. Kalau google.com dia mau kemana IP di sini ya, tergantung IP di sini. Kalau mau Anda pakai IP-nya 8.8.8, Anda harus buat jaringan baru. Nggak bisa di jaringan ini, karena jaringan ini sudah ditetapkan, atau ID-nya adalah 103, 139, 196, 160. Oke, ini saya hapus saja. Gitu nanti ya. Berarti kalau ada banyak server, ada banyak seperti ini. Karena jaringan yang berbeda itu pasti menggunakan ini yang berbeda ya, routernya berbeda, nanti dia punya switch sendiri dan sebagainya. Jadi berarti kalau dihitung di internet itu ada banyak sekali jaringan server seperti ini, jutaan, ribuan ya, bisa sampai berapa puluh juta, apalagi sekarang kena IP versi 6. Di internet itu jumlah server itu banyak sekali. Oke ya, ini sudah, tinggal email. Kalau email gimana Pak? Nah, kita mau cobakan ya, seolah-olah kita punya email. Sini kita seolah-olah punya email, service, email mana sini? Pengen tahu mana email? Oh ini email ya. Nah, ini email ya. Email. Nah, email itu nanti pengiriman email kalau ngirim dari kita ke ini kan namanya mail server ya. Dari kita ke mail server itu pakai SMTP, tapi kalau dari server ke kita itu nanti pakai POP3. Kita pakai IMAP ya. Banyak orang pakai IMAP sekarang namanya. Ini dia nggak ada IMAP ya. Oh, dia hanya punya POP3 nanti ya. Oke. Nah, jadi gini aja. Ini kita mau nanti domainnya apa? Ya. Domainnya apa nanti? Kalau nanti ada domainnya kita harus buat ininya, IP untuk pemanggilan namanya ya. Karena saya udah buat domain herianto.com, jadi saya pakai herianto.com. Nanti salah satu usernya apa? Salah satu usernya nanti admin. Passwordnya apa? Passwordnya admin juga. Supaya mudah ya. Nah, mudah. Oh, ini domainnya di save. Kemudian ini di save. Nah, masuk deh. Ini on. Kemudian nanti ada admin, ini ada tamu. Passwordnya apa? Tamu. Jadi ada 2 email ini. Berarti nanti emailnya admin@herianto.com. Yang satu lagi tamu@herianto.com. 2 email ini. Ada 2 email. Ya. Gimana nyoba email ya? Ini sudah on semua. Oke, nyobanya kita di sini. Nah, mana yang mau buka email? Ini mau kirim email. Ayo ngirimnya pakai apa? Email. Cari di sini email client. Jadi gitu. Yang kiri Pak. Iya. Kiri nomor Jadi 3. kalau ada web server, maka membukanya pakai web client. Web client namanya apa? Web browser. Kalau ada email server, berarti bukanya pakai apa? Pakai email client. Nah, email client kalau di paket tracer ini pakai ini. Kalau ada DHCP server, berarti nanti harus ada apa? DHCP client. Karena jaringan client server. Di sisi server ada aplikasinya, di sisi client pun ada aplikasinya. Contohnya ini. Ini ada SSH client. Apa yang bisa dia akses? Yang bisa dia akses adalah kalau ada SSH server. Gitu nanti. Jadi, itu namanya jaringan client server. Oke, kita pakai ini ya, email. Your name. Nah, ini email server. Ya, belum dikasih ya ininya ya. Tunggu dulu ya. Ini kan emailnya ini kita, oke lah kita masukkan ke DNS ya. Dan emailnya ini ya, 103 ya. 103. Ini di DNS, saya mau masukkan dia sebagai email. Sorry. Apa ya? Bahasa ini ya, .com ya. Unsada.com. Tapi ini sebagai email. Sebagai email ya. Ini
sebagai NS ya, sebagai email. Ini type-nya name server ya. Kita harus terjemahkan ini. Ada XMD. Oke, 163 ini kita anggap persada.com nanti. Di add. Semestinya nggak arikat ya. Iya, ini biasanya kita kalau pakai DNS kita itu MX ya. Ya, kita coba dulu ya. Ini di sini kan ada unsada.com. Nanti di sini nanti kita emailnya ini nanti kita ganti ini domainnya jadi unsada.com. Set. Yang ini ya bisa ya. Ini. Kamu. Oke. Coba dulu ya, pakai ini. Wah, ini harus kita setting dulu. Apa ini? Unsada.com. Unsada.com atau boleh IP ya. Kalau pakai Google ini biasanya ini kita itu ada petunjuknya ya di konfigurasi ya. Kalau di sini maksudnya ini IP boleh pakai nama ya. Kalau mau pakai IP 103, 100, 39, 100, 96, 100, 63. Nah, itu IP. Ini kalau Anda nanti bingung kok pakai nama ya, pakai nama. Your name. Ya. Yeah. Your name. Gitu ya. Email address admin@unsada.com. Username admin. Password tadi admin. Nah, gitu. Sip. Saya mau ngirim ke tamu. tamu@unsada.com. Subjeknya apa kabar? Nah, ngirim email ya. Lagi coba email baru. Send. Saya kirim. Nyampainya kemana? Ke orang yang punya email yang nama emailnya tamu. Katakanlah orangnya pakai handphone. Ini pakai handphone. Namanya tamu, email address-nya tamu@unsada.com. Ini tadi ya itu dia, tetap ya itu. Username-nya tamu, password-nya tadi kita buat mudah tamu. Ini di save. Oke. Coba dia bukan udah ya. Kita save. Dia mau kirim ke yang namanya admin tadi ya. admin@unsada.com. Ini hai. Kita send ya. unsada.com. Sending, nyampe nggak? Send sukses. Siapa yang nerima? Ini tadi ya. Lupa saya. Putarnya yang mana tadi? Sini nggak? Oh iya, sini tadi. admin@unsada.com. Nah ini, dia menerima, hai, siapa yang ngirim?
Yang ngirim si tamu. Nah, si tamu tadi kan dapat kiriman tadi udah nyampe nggak ya? Dia juga tadi dapat kiriman email dari si admin. Sini ya. Oh, nyampe ya. Apa kabar? Gitu. Jadi sekarang ini sebagai admin, ini sebagai tamu bisa kirim-kiriman email dengan interface yang ala kadarnya lah ya. Ini juga dipakai tracer ya. Tidak kayak email. Tapi kalau email zaman sekarang kita bisa akses langsung pakai browser. Kalau zaman dulu ya, zaman saya awal menggunakan email, ada aplikasi emailnya kayak tadi. Kalau di Windows itu punya aplikasi emailnya. Apa namanya ya? Apa namanya aplikasi email? Jadi aplikasi email itu dulu macam-macam. MSN, Pak. Apa? MSN. MSN enggak, bukan yang ini, yang di sini, yang langsung di Windows. Outlook. Nah, Outlook itu email kliennya punya Microsoft. Jadi kalau kita buka email, kita buka Outlook, baru kita bisa baca email kita. Banyak dulu ini, ada Eudora dulu ya. Saya dulu sering pakai Eudora. Kalau saya mau buka Yahoo, saya buka dulu Eudora, baru terlihat email saya di Yahoo. Nah, tapi zaman sekarang seluruh email itu di browser kan. Kita tinggal buka browser kan. Anda kan ketiban yang sudah enaknya aja ya. Tinggal buka browser, mau buka web, buka Chrome, mau buka email, buka Chrome, mau main game, buka Chrome, semuanya pakai itu semua. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu masing-masing ada aplikasinya. Oke ya, ini sudah kita cobakan. Kayaknya udah semua nggak ya? Ini yang server web udah, email tadi ya begitu ya, walaupun ala kadarnya. Tapi cara kerja email itu seperti itu. Jadi ada mail server, dari sini ngirim ke email, dari ke ininya itu pakai SMTP, nanti dikirim ke ini yang menerimanya itu pakai, kalau di sini dia pakai POP3 ya. POP3 dengan IMAP, ada 2 protokol nanti. Tentang cara kerja aplikasi itu nanti kita bahas di waktu yang lain, tapi ini mencontohkan bagaimana ada IP private, ini ada IP public. Ya. IP private itu IP untuk LAN, IP public adalah IP untuk server yang bisa diakses di internet dari mana saja. Nah, IP client tidak perlu ada izinnya. IP server ini nanti kalau kita mau punya, kita harus minta izin ke provider kita. Arti minta izin itu bayar. Nah, itu kan namanya izin itu berbayar ya. Nanti kita bayar kita kalau punya IP public. Kalau Anda punya IP private nggak perlu bayar-bayar, pakai aja sembarangan yang mau IP-nya berapa, yang 3 jenis kelas IP ini. Oke, itu kira-kira secara sederhana menggambarkan bagaimana hubungan dari jaringan LAN ke jaringan publik yang ada di internet. Nah, nanti ini Anda tentu ini punya provider nanti ya, ini routernya. Berapa bandwidth Anda dikasih sama provider, itu tergantung bayaran Anda kan. Berapa bandwidth yang dikasih ke server, ini tergantung bayaran si punya server ke provider. Bandwidth itu kan tergantung kita nyewanya ya. Ini Anda kalau pakai IndiHome di rumah 20 mega, 10 mega gitu. Ini kalau server 25 mega ya kayak kita sekarang 25 mega ini untuk server gitu. Nah, ini jaringan yang ada yang rumit ya. Ini jaringan yang kita tidak ketahui kemana-mana, tapi kita bisa tahu nanti dengan pakai perintah traceroute ya. Ini perlu ya karena masih 954 ya. Nanti ada satu lagi perintah mau saya tambahkan. Ada banyak ini yang command prompt dulu kita cobakan. Ada satu perintah namanya traceRT. Traceroute. Saya mau coba ke herianto.com tadi. Oh, mau, ya mau. Jalan dia traceroute-nya. Jadi artinya gini, kalau saya mau ke IP 103, 139, 109, 106, kita bisa tahu ini. Lewat 11, ini 11 apa? Router ya. Ini lewat next hop, ini kan next hop-nya tadi. Barulah nyampe ke sini. Nah, gitu. Kalau di jaringan yang sesungguhnya, seperti ini ya. Nah, ini jaringan saya sesungguhnya ya. Ini traceRT, apa tadi? TraceRT. Kalau ke Google berapa? 8.8.8 ini lihat lewat router mana saja. Kita bisa tahu routernya lewat sini nanti. Nah, lihat itu. Pertama, nah ke 861 ini di kampus kita ya, router di rektorat. Kemudian nanti itu 101 modemnya IndiHome. Yang 101 ya, ini modemnya IndiHome. Ini jaringan Telkom.
Kita nggak tahu ini di mana. Kalau ini di kampus ini yang dua. Ini jaringan Telkom, ini jaringan Telkom. Terus mau kemana dia lagi? Nah, ini sudah keluar Telkom nggak ini? Pasti dia keluar Telkom dulu kan, Google di internasional. Nah, ini kita nggak tahu ini IP siapa ini, router siapa. Ini router semua ya, router yang dilewatinya. Nah, ini sudah mulai keluar ini. Ini mau keluar Indonesia. Ini ARPA ya. Wah, ini sudah keluar ini. Terus, nah Anda bisa cek kalau Anda terhubung ke internet di rumah Anda kalau pakai Windows bisa pakai perintah trace RT. Nah, Anda ketik. Nah, ternyata saya lewat ini. Ini berarti jaringan dalamnya si Google ya. Jaringan dalamnya si Google. Oke, itu nanti contohnya kalau Anda mau belajar mencoba-coba melihat router-router yang dilewati oleh jaringan. Oke, ini Anda cobakan sesuai dengan yang Anda lihat pada saat ini. Ini berarti saya simpan dulu. Ya, saya simpan dulu. Ini pagi. Ini dari LAN internet ke server. Ya, tapi Anda ikutin mau ikutin ini atau ikutin di modul ya? Ya, bisa jadi nanti di modul gambarnya saya ubah ya, pakai yang ini aja ya. Ini print screen. Nah, di modul kan gambarnya ini. Saya ubah gambarnya. Nah, jadi ini gambarnya. Wah, ini kelihatan ini apanya? Ini bisa di ini ya. Kelihatannya ini zoom-nya. Kelihatan Windows-nya. Oke. Ya, nanti ini jadinya yang baru ini. Nanti saya upload lagi ya. Oke, kita sampai di sini. Saya cek, Anda sudah absen belum? Sudah 25 orang. Nanti seperti minggu lalu, ini kan minggu lalu ya. Saya cek yang minggu lalu gimana? Yang minggu lalu, nah ini, kok belum ada yang ngumpul? Ayo, yang minggu lalu dikumpulkan di mana tugasnya? Yang minggu lalu kan dikumpulkan di sini, saya bilang. Tugas yang mana tuh, Pak? Ya, di percobaan 5 ya. Nah, ini baru satu ini sih dia. Nah, nanti saya tutup ini. Kalau Anda lama-lama saya tutup, Anda nggak bisa lagi mengumpulkan ya. Jadi yang percobaan 5 ini Anda lakukan sesuai dengan di sini petunjuknya. Nanti yang percobaan 6 juga Anda lakukan sesuai dengan petunjuknya. Oke, kita sampai di sini ya untuk percobaan kita dengan absennya juga silakan Anda lakukan di portal. Ya, Pak. Nah, sudah jam 10. Ya, saya tutup sampai di sini. Nanti yang ini akan saya upload nanti ya ke portal. Ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu yang